Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengikuti UAS di sistem Litera. Teman-teman bisa akses Litera dengan menggunakan handphone maupun laptop atau komputer. Yang teman-teman butuhkan adalah web browser, bisa berupa Google Chrome atau Mozilla atau Opera atau Safari atau lainnya. Di sini Ripai akan menggunakan Google Chrome. Teman-teman terlebih dahulu masuk ke sistem Litera dengan mengakses litera.uninus.ac.id. Nanti teman-teman akan masuk ke halaman depan sistem Litera ini. Yang pertama teman-teman akses adalah pilihan Litera. Nah, teman-teman di sini bisa memasukkan untuk username itu adalah NIM teman-teman yang dimiliki. Di sini saya akan menggunakan NIM saya untuk login ke Litera. Dan bagaimana kalau misalkan kita lupa password atau usernya, itu bisa menghubungi ke Tendik di Prodi atau di fakultas, atau teman-teman bisa langsung ke bagian akademik di BAK. Setelah teman-teman tahu, teman-teman login. Nah, kalau misalnya ini salah nih, atau di sini kita lupa atau tidak passwordnya. Kalau misalnya lupa, nanti bisa yang tadi teman-teman tanyakan ke admin prodi atau fakultas atau ke bagian akademik di BAK. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui password dan usernya, teman-teman bisa untuk user pasti teman-teman memasukkan NIM teman-teman atau nomor induk mahasiswa. Setelah itu login. Nah, ini adalah tampilan dari halaman yang akan tampil di akun teman-teman. Pertama, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Nah, setelah itu teman-teman juga pastikan di sistem Litera ini teman-teman sudah kontrak KRS. Nah, bagaimana cara kontrak KRS? Teman-teman diklik di bagian sini, itu ada tombol KRS. Nah, setelah itu teman-teman di sini memilih mata kuliah yang akan diambil. Di sini bisa ada tombol ambil mata kuliah. Nanti di sini akan muncul mata kuliah yang akan teman-teman ambil atau belum teman-teman ambil. Di sini akan ada tombol checklist karena saya sudah mengambil mata kuliah semuanya. Jadi di sini tidak ada button atau tombol untuk checklist atau memilih mata kuliah. Jika sudah, teman-teman bisa simpan. Lalu nanti setelah itu untuk yang ini di close saja. Nah, setelah kontrak KRS, apakah nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan UAS? Belum tentu. Di situ teman-teman juga harus menunggu persetujuan dari dosen pembimbing akademik atau tendik di prodi. Kalau misalkan setelah itu baiknya setelah kontrak KRS itu atau RSO,
teman-teman langsung konfirmasi saja ke prodi untuk disetujui, sehingga teman-teman bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, untuk bagaimana cara masuk ke ujiannya ketika ujian sudah diberikan atau sudah dijadwalkan. Yang pertama-tama teman lakukan adalah mengecek dulu apakah kartu UAS teman-teman sudah atau dapat di print atau dicetak. Ada dua kemungkinan keterangan ini muncul pada saat kita klik kartu UAS. Yang pertama, kita sudah membayar lunas kewajiban kita di semester ini, namun tetap muncul keterangan ini, sehingga kita tidak bisa mencetak kartu UAS. Teman-teman bisa langsung konfirmasi ke bagian keuangan dan menunjukkan bukti pembayaran. Setelah itu, kita baru bisa cetak kartu UAS. Atau yang kedua, kita belum membayar lunas kewajiban kita di semester ini, sehingga otomatis kita tidak bisa cetak kartu UAS dan secara otomatis juga kita tidak bisa mengikuti UAS. Nah, di sini saya akan memperlihatkan untuk mahasiswa yang sudah dapat mengikuti UAS. Nah, bagi yang sebenarnya sudah lunas ataupun sudah bisa akses Litera, itu bisa langsung login aja. Seperti biasa, kita cek dulu ini adalah akun yang sudah bisa mengikuti UAS. Nah, di sini akan muncul ini adalah akun yang berbeda dengan yang tadi. Saya akan mencoba untuk cetak kartu UAS. Nah, ketika teman-teman sudah melunasi atau melaksanakan kewajiban di bagian keuangan, itu teman-teman bisa langsung cetak kartu UAS. Ini adalah tampilan kartu UAS. Nah, di kartu UAS ini akan muncul mata kuliah yang teman-teman kontrak di semester ini. Nah, untuk tanggalnya di sini mungkin masih misalkan Kak, kok tanggal aku beda dengan yang dijadwalkan dengan dosen. Nah, untuk yang tanggal ini berarti diabaikan saja. Namun nanti tetap teman-teman koordinasi dengan dosen kapan pelaksanaan UASnya di Litera, pukul berapa, tanggal berapa, hari apa dilaksanakannya, dan misalkan interval waktunya berapa, sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Itu dikoordinasikan kembali agar tidak ada karena untuk ujian ini nanti pasti ada dibatasi waktunya. Jika sudah memiliki kartu UAS ini, teman-teman bisa mendownload dan nanti untuk menjadi pegangan teman-teman. Kalau misalnya sudah, kita close saja. Langsung yang pertama, teman-teman di sini bisa memilih e-learning. Klik e-learning. Di sini akan muncul beberapa jadwal UTS, di jadwal UAS yang akan teman-teman ikuti. Di sini akan saya contohkan satu mata kuliah, yaitu UAS. Misalkan di sini adalah contohnya mata kuliah metodologi dan etika penelitian ilmiah. Kita klik yang pertama adalah klik ujian. Nah, nanti akan ada seperti ini tampilannya ketika teman-teman di tampilan awal. Di sini akan ada pemberitahuan bahwa lamanya ujian, atau misalkan dari UASnya adalah mata kuliah di sini. Terus kalau misalkan di sininya tidak sesuai, diabaikan saja untuk fakultasnya. Namun kalau misalkan sesuai berarti sudah sesuai. Tapi ketika tidak sesuai, abaikan saja. Nah, untuk jenisnya itu ada banyak tergantung dari yang diberikan dosen.
Bisa berbentuk esai, bisa berbentuk pilihan ganda, bisa berbentuk tugas dari yang sebelumnya nanti diupload, atau upload jawaban, atau seperti apa. Itu nanti untuk teknis yang lebih jauhnya itu akan dijelaskan oleh dosen masing-masing, karena setiap dosen masing-masing memiliki perbedaan dalam jenis UASnya. Nanti akan dibatasi waktu. Ini pun nanti gimana dosennya. Untuk lama ujian nanti pun itu akan disesuaikan dari dosen. Akan berbeda-beda dari tiap mata kuliah yang teman-teman ambil. Bisa sama, bisa saja beda. Untuk waktunya nanti ini adalah dari dimulai sampai ini adalah interval waktu ujian ini bisa teman-teman akses. Nanti ini pun diberikan oleh dosen. Atau misalkan ketika teman-teman udah punya kartu UAS, teman-teman bisa cek ini gitu. Jadi sebelum pelaksanaan UASnya yang diberikan info dari dosen sebelumnya. Nah, ini adalah nanti adalah nilai yang masuk, ada nilai masuk ke UAS. Tahap selanjutnya adalah teman-teman klik di sebelah pojok paling kanan itu adalah ikuti ujian. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Mungkin nanti peraturan di sini akan berbeda-beda tergantung dari yang diinputkan dosen. Aturannya seperti apa, namun secara defaultnya akan seperti ini. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memahami ini, teman-teman klik di bagian yang paling bawah. Itu ada, misalkan teman-teman ingin menunda terlebih dahulu dikerjakannya nanti, teman-teman bisa klik batal. Namun jika teman-teman sudah yakin untuk mengerjakan, maka diklik ikuti ujian sekarang. Ketika mengklik tombol ini, teman-teman secara langsung, tadi kan ada waktu 1 jam 30 menit. Itu untuk waktu 1 jam 30 menit setelah mengklik ini akan secara otomatis dimulai. Kita coba. Ini adalah soal esai. Ketika mengklik, teman-teman sudah mulai. Di sini ada waktu yang berjalan 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ini adalah aturan untuk semua soal yang harus dikerjakan. Totalnya 1 jam 30 menit. Di sini adalah soalnya. Soalnya di sini dibuat random, maka yang muncul yang pertama adalah nomor 2. Nah, di sini soalnya adalah bentuknya esai. Teman-teman bisa menjawab di sini, misalkan jawabannya diketik langsung, atau teman-teman juga bisa tugasnya misalkan nanti diupload, kata dosen jawabannya semuanya diupload. Nanti teman-teman disediakan tombol upload di sini. Kita coba di sini, teman-teman bisa mengupload dengan button yang kedua, yaitu upload lampiran jawaban maksimal 3 MB. Nah, di sini ketika teman-teman mengupload lebih dari 3 MB, itu otomatis akan ditolak. Maka usahakan lampiran yang akan diupload kurang dari 3 MB. Ketika ini teman-teman gak jadi untuk upload, bisa diklik batal. Nah, misalkan ini soal pertama sudah, soal kedua teman-teman bisa di sini juga menjawab kembali, bisa dengan mengketiknya, atau teman-teman bisa mengupload. Jika sudah, teman-teman bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jika misalkan tadi teman-teman kurang yakin dengan jawaban sebelumnya, teman-teman bisa klik kembali untuk mensiasati, misalkan jawabannya tadi agak kurang. Jika memang teman-teman sudah yakin, bisa dilanjutkan ke jawaban selanjutnya. Bisa dilanjutkan sampai dengan nomor yang terakhir. Nah, ketika semua jawaban sudah dijawab, merasa teman-teman sudah jawab, teman-teman bisa cek terlebih dahulu. Di sini ada button yang belum dijawab yang nomor mana aja. Nah, di sini nanti ada keterangan bahwa yang belum dijawab adalah nomor 5. Diklik aja, nanti langsung ke soal nomor 5.
Nah, teman-teman juga bisa ngeklik mana aja soal yang sudah dijawab beserta jawabannya di button atau tombol di telah dijawab. Nah, di sini tersedia nih, ada jawaban teman-teman gitu. Nah, setelah itu bisa lihat statistiknya juga, misalkan yang dijawab sudah berapa. Kalau misalkan di sini ada yang belum dijawab, kita jawab. Ataupun misalkan yang ini kita coba upload. Kita coba untuk upload, misalkan di sini uploadnya adalah gambar. Satu gambar, misalkan yang ini kita upload. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, misalkan jawabannya seperti ini. Misalkan bisa juga diketik keterangan di sini. Jadi jawabannya ada 2, jadi terlampir juga jawabannya di sini. Juga teman-teman mengupload gambar. Nah, misalkan setelah ini teman-teman merasa sudah yakin semua, selesai, bisa mencek kembali atau yang belum dijawab atau review semua soal yang sudah dijawab. Jika merasa sudah cukup dan yakin bahwa semua jawaban sudah terselesaikan, teman-teman bisa mengklik tombol selesaikan ujian. Di sini klik aja selesaikan ujian. Apakah Anda yakin? Nah, otomatis nanti di sini teman-teman hanya bisa mengisi 1 kali. Jadi setelah mengisi 1 kali, teman-teman hanya bisa, kalau misalnya di sini dipersilakan untuk melihat jawabannya, teman-teman masih bisa. Namun ini tidak akan bisa merubah jawaban yang sudah terkirim. Kalau misalkan sudah selesai, nah teman-teman berarti sudah menyelesaikan UAS di litera untuk mata kuliah yang teman-teman pilih tadi, yaitu metodologi dan etika penelitian ilmiah. Jika sudah, teman-teman bisa melanjut ke yang lain jika memang jadwalnya berdekatan, atau misalkan selanjutnya adalah menunggu jadwal UAS selanjutnya dari dosen. Nah, seperti itu. Untuk nilainya nanti akan diberikan dosen setelah UAS selesai. Demikian penjabaran dari video tutorial ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyajian, baik perkataan atau kalimat yang masih kurang baik dan ada yang tersinggung. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, juga kelancaran dalam mengerjakan UAS sehingga hasilnya bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.